Ketika aku berusia 7 tahun, aku melempar batu ke wajah seorang gadis dan sekarang dia buta. Aku berusia 24 tahun dan besar di negara berkembang Brasil. Dua sepupuku tinggal dekat dan seusia denganku. Kami biasa mengendarai sepeda bersama setiap akhir pekan di sekitar lingkungan tempat kami besar. Kami sangat menyukainya. Beberapa kenangan terbaik masa kecilku. Kami tinggal di daerah kaya, tapi kami dibesarkan dalam keadaan miskin. Mungkin tidak relevan, tapi kami sering bersepeda, hanya mengenakan celana dalam karena kami, waktu kecil yang masih liar. Pada suatu hari, kami meninggalkan lingkungan itu dan menemukan sekelompok 3 anak lainnya. 2 laki-laki dan 1 perempuan, mereka mungkin seumuran dengan kita. Sepupu aku yang bodoh berhenti untuk menyapa. Begitu mereka melihat kami, mereka mulai menertawakan kami dan mengejek kami yang memanggil kami underwear boys dan memanggil kami homoseksual karena kami mengenakan celana dalam tetapi tidak berpakaian. Anak-anak bisa sangat kejam termasuk aku sendiri. Dan pada saat itu aku terkejut dan mereka mempermalukan aku. Aku tidak tahu mengapa diriku melakukan ini maupun bermaksud untuk memilih salah satu dari mereka. Tapi aku hanya melihat sekeliling dan melihat batu bata besar di pinggir jalan. Aku ingat ini dengan sempurna. Aku mengambilnya dan bersiap untuk melemparkannya. Seperti yang dilakukan peserta tolak peluru karena terlalu berat bagi aku untuk melemparkannya dengan gaya lengah. Jadi aku malah meluncurkan batu bata tepat ke hidung si gadis kecil itu. Sepertinya itu menghancurkan hidungnya. Dan ujung tajam dari batu bata itu menggelinding ke matanya dan mendorongnya masuk ke kepalanya. Mungkin memotong atau menghancurkan matanya. Segera setelah itu terjadi, dia terjatuh ke tanah, berdarah di mana-mana, dan menatap sambil berteriak. Semua orang mulai berteriak. Kami hanya berlari kembali ke sepeda kami dan mengayuh secepat yang kami bisa. Kami pun bergegas pulang. Kami bersembunyi di bawah tempat tidur. Setelah sekitar 1 jam, bibi saya menemukan kami dan menginterogasi kami. Dia sangat marah, tapi tidak bercerita. Ayah dari gadis kecil itu pasti keluar karena ada seorang pria 40 tahunan yang kesal sambil berteriak marah di luar. Pria berusia 40 tahun itu mengetuk setiap rumah, mencoba mencari kami tetapi tidak tahu di mana kami tinggal. Kami bisa mendengar dia berteriak kepada tetangganya, mengatakan dia akan membunuh kami. Dan lihat apa yang mereka lakukan terhadap putri saya. Menakutkan sekali. Aku sebenarnya sangat berterima kasih kepada para tetangga, karena mereka semua tahu siapa kami, namun menyebutkan bahwa tidak ada anak yang tinggal di sini. Setelah seminggu, hal ini tidak pernah dibicarakan lagi. Aku rasa itu membuat trauma bahkan bagi tante aku yang harus hidup dengan itu. Bertahun-tahun kemudian, ketika aku kembali mengunjungi sepupu aku melihat seorang gadis dengan penutup mata, dan dia telah menjadi wanita cantik. Aku ingin meminta maaf, tapi rasanya tidak mungkin.